KPK mengambil sampel dari package yang dikirim ke rakyat itu, berapa item isinya, kemudian spesifikasi barang yang dikirim, kemudian cross check dengan harga pasar termasuk Wikipedia. Ya, jadi sekali lagi, berapa itemnya, ya, yang tiba secara faktual dan berapa yang dilaporkan, jumlah item. Kedua, spesifikasi item yang dibelikan. Misalnya beras, kelas berapa beras ini dan berapa harganya di pasar, lantas cross check berapa anggaran yang dipakai untuk beras seperti ini. Begitu ada selisih, Anda bisa bayangkan, bukan 10.000 mungkin selisihnya atau yang diambil, tapi bisa jadi 30%. Oke. Ya kan? Harus diambil sampelnya oleh KPK. Oke, Pak Hamid. Hanya dengan cara itu bisa kita tentukan berapa besar selisih biayanya. Begini, ini kan ada satu hal yang menarik, bahwa bantuan diberikan di tengah pandemi, kita tentu mengapresiasi niat baik itu dari pemerintah. Tapi di sisi lain juga ada celah-celah di mana itu rawan korupsi. Koreksi kalau saya salah, Pak Hamid pernah mengusulkan kebijakan terkait bansos tidak bisa masuk dalam ranah korupsi. Betul seperti itu, dan bisa dijelaskan kenapa Pak Hamid menyatakan demikian? Kapan saya pernah mengatakan bansos tidak masuk ranah korupsi? Berarti menurut Anda ini memang layak masuk ranah korupsi, ya? Sangat layak, sangat layak. Saya sangat mengapresiasi Presiden yang selalu marah tentang penyalahgunaan bansos. Saya respect kepada KPK yang bisa bergerak cepat, dan KPK sebenarnya terlampau baik. Sudah memberi peringatan beberapa kali ke Kementerian Sosial. Terlampau baik KPK. Memberi peringatan, mewanti-wanti, tapi toh tetap dilakukan. Oke. Baik, Pak Mardhani, yang ingin saya tanyakan. Jadi korupsi. Pak Mardhani, ingin saya tanyakan, ini kan sepanjang hitungan kita sudah ada 3 Menteri Sosial terjerat korupsi. Menurut Anda, kalau kemudian ada dari satu kementerian yang menterinya beberapa kali terlibat korupsi, walaupun sudah ganti-ganti, apa kira-kira yang harus dijadikan evaluasi dari pemerintah ke depan terkait dengan Menteri Sosial, Kementerian Sosial, atau mungkin aktivitasnya? 3 hal yang paling utama. Yang pertama, transparansi, dan transparansi. Yang kedua, metodologi. Tidak boleh mereka yang memberikan, mereka juga yang menyiapkan. Akan lebih baik kalau yang ketiga kita lebih advance, tadi bantuan tunai langsung. Buat Pak Jokowi ini bencana 2 pekan berturut-turut, karena itu harus dilakukan perubahan fundamental, dan saatnya Pak Jokowi memperbaiki proses internal di pemerintahan, karena bukan cuma mengatakan tidak boleh korupsi, tapi pengawasan dan tindakan untuk mencegah korupsi perlu dilakukan. Dan Kementerian Sosial termasuk di antara yang paling utama untuk segera dibedah, diaudit prosesnya sehingga ketemu di mana letak kesalahannya. Kalau nggak diaudit, prosedur dan metodologinya akan jatuh di lubang yang sama, karena tadi 3 Menteri Sosial. Ya. Ini berarti ada kesalahan dalam prosedur, walaupun kami punya Menteri Sosial, Ketua Dishoro kita, Habib Salim Segaf Al-Jufri, alhamdulillah selamat, tidak tersangkut korupsi. Oke, saya sudah kehabisan waktu, tapi satu pertanyaan terakhir untuk Pak Hamid. Pak Hamid, ini kan di masa pandemi kebutuhan untuk pengadaan barang kan luar biasa yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Di luar bansos ini tentu ada pengadaan untuk alat-alat kesehatan, obat-obatan, nantinya juga vaksin. Apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan juga KPK terkait pengadaan yang besar-besaran untuk pandemi COVID-19 ini? Pertama, data harus dibuka ke publik. Ya. Siapa yang membutuhkan, berapa kebutuhan. Setelah data itu dibuka ke publik, harus diberitahu mekanisme distribusinya secara terbuka. Lalu siapa yang terlibat dalam mekanisme dan sistem distribusi itu pun harus dibuka ke publik. Itu caranya. Oke, tidak ada cara lain selain transparansi, ya?
Terima kasih sekali lagi Pak Hamid Awaludin dan juga Pak Mardhani Alisera sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sekali lagi selamat malam, sehat terus Bapak-bapak, sampai ketemu lagi. Saudara, itu tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan kenakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Terima kasih. Anggaran Kementerian Sosial totalnya berapa, lalu terdistribusi di masing-masing dirjen dan divisi berapa. Tetapi kemudian lebih dari ke sana tidak memungkinkan, sehingga kita tidak memungkinkan, bahkan kemudian kalau kita mengambil lebih jauh ini menjadi dipersoalkan. Ini saya kira problem pertama yang menjadi persoalan bagi DPR, tidak begitu leluasa untuk kemudian mengetahui aliran sejak dari awal. Dan kemudian apalagi misalnya terkait dengan masalah perusahaan-perusahaan mana yang kemudian nanti penyedia jasa yang terkait dan seterusnya, itu tidak sepenuhnya kemudian bisa kita terima di dalam rapat-rapat itu. Bang Bukhari, meskipun boleh jadi secara pribadi atau secara tertentu itu saya kira kalau sebagai mitra kerja dia akan dibuka, tetapi itu kan pada dasarnya sebagai bentuk pendekatan pribadi untuk pengawasan. Nah, dari situlah sebenarnya kita tidak begitu leluasa untuk mengakses. Nah, yang kedua, saya kira tadi itu memang ke depan perlu diperbaiki dalam mekanisme penganggaran atau mekanisme pembahasan anggaran di DPR bersama dengan pemerintah ini. Tidak hanya kemudian di satuan 1 dan satuan 2, tetapi kita perlu lihat, jadi tidak hanya dalam kemudian sesuatu yang sudah selesai, baru kemudian setelah pengawasan baru kita tanyakan. Jadi pengawasan ini kan kemudian terjadi setelah selesai. Setelah selesai kita boleh mau sampai satuan 3, sampai satuan 4, bahkan dalam rangka investigasi kita bisa sampai dalamnya. Tapi kan kalau secara ranah administratif itu kan sudah selesai. Bahkan kami tanya program bantuan sosial yang sampai tahun 2020 mereka sudah selesaikan 100%. Baik. Ini kan ketika 100%, ya celahnya itu kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu. Baik, Nah, Bang tapi Bukhari. kemudian kita dikagetkan dengan tiba-tiba adanya suap ini. Suap ini kan kalau saya konstruksikan kira-kira begini. Mungkin mereka ini adalah ada deal di awal, tapi kan tidak tahu kita. Deal di awal dalam prosesnya juga baik-baik saja. Karena itu DPR fokusnya adalah bagaimana dalam distribusian. Beberapa kali kita mengkritik bagaimana kemudian pola pendistribusian dari pusat Jakarta ke khususnya di Jabodetabek tidak terlalu repot, tapi kemudian yang keluar daerah ini kemudian ada banyak sebetulnya memang dimensi untuk kemudian mengupas apa saja yang terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial ini. Sampaikannya dan seterusnya. Baik, Bang kemudian terkait dengan masalah Bang Bukhari, mohon maaf waktu kita terbatas. Disitulah kemudian DPR fokusnya di sana karena dia tidak bisa mengakses dari awal secara keseluruhan. Sehingga persoalannya memang bukan persoalan dipersulit, tetapi kita kendala ada secara aturan. Ya. Baik, Bang Bukhari, terima kasih. Saya langsung lempar ke Bang Gufron. Bang Gufron, ini Menko PMK sudah ditunjuk sebagai pengganti sementara begitu ya untuk kemudian menduduki jabatan di Kementerian Sosial. Ini apakah kemudian menutup kasus korupsi yang ada di tubuh Kementerian Sosial atau bagaimana nanti, Bang? Penunjukan itu kan supaya Kementerian Sosial itu tetap terisi dan tetap berjalan. Jadi persoalan atau masalah eksekutif yang itu bukan di luar KPK, tapi KPK tetap akan lanjutkan perkara ini sampai sejauh mana. Lagi dua hal tadi, follow the money-nya sampai kemana, dari hulu dan ke hilirnya itu kepada siapa. Okay. Kalau memang mereka memang penyelenggara negara yang merupakan subjek hukum dari tindak pidana korupsi, tentu kami semua pihak itu akan kami mintai pertanggungjawaban secara hukum.
Kami Baik, tidak baik. akan pilih-pilih dan Artinya tidak akan main-main proses kepada penyidikan masih pihak-pihak. terus Karena Kemensos ini berjalan sudah 3 kali. termasuk pengawasan terhadap Kementerian Sosial dan dana bantuan sosial. Baik, terima kasih Bang Gufron. Saya ke Mbak Almas, singkat saja Mbak Almas, ini bagaimana pengaruh penangkapan Menteri kedua di Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi ini terhadap citra keseluruhan dari Kabinet Kerja Jokowi? Singkat saja Mbak Almas, silakan. Ya, ini kabinet atau pemerintahan Jokowi periode kedua baru berjalan 1 tahun ya, dan menurut saya ini menjadi catatan merah pemerintah untuk Presiden Jokowi. 2 menterinya dalam waktu pemerintahan yang sangat singkat sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, dan semoga kedepannya lebih selektif dalam menunjuk menteri. Dan yang terpenting terkait dengan program bansos, menurut saya kita